Ya Kak, sambil kita ini ya, sambil kita mulai saja nggih. Kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang luar biasa, guru PJOK yang hebat. Ini pertemuan kedua kita di program PKK PJOK yang sudah berjalan. Apakah sudah terlihat Kakak yang presentasinya? Oke, terlihat Pak. Terlihat Terlihat Mas. nggih? Oke. Ya, kalau kita kemarin ini kita di modul kemarin kita bahas tentang refleksi kayak. Nah, kita perdalam di sini ya. Refleksi untuk paradigma diri guru PJOK. Untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik, ini kesepakatan kelas kita bersama kakak semua. Yang pertama selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan kita kakak ya, biar nanti kita lebih nyaman dalam aktivitas depannya. Baik, tujuan dari pertemuan di modul 1.1 pada sesi kali ini, yang pertama tujuan secara globalnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, ya, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Itu tujuan secara globalnya. Kemudian capaian akhir pelatihan pada sesi ini, di guru nanti mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Dan nanti kita akan di sini banyak berdiskusi semua, karena di sini ini sangat beragam ya, ada dari SD, SMP, SMA, dan oh ya TK juga ada. Kemarin banyak yang TK 3 orang saya kira ya, dari kemarin tuh. Kemudian ini akhir dari capaian pelatihan kita. Kemudian tujuan capaian pembelajaran secara khusus pada modul ini itu telah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik atau pada murid. Jadi intinya ke sana. Jadi kita tidak lagi model-model yang komando. Mungkin Pak Komando itu apa ya, model yang paling gampang dilakukan semua ya. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk merubah paradigma itu dan merubah gaya mengajarnya, yang nantinya ujung-ujungnya adalah gaya mengajarnya adalah berpihak pada peserta didik. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Jadi kita akan mencoba juga akan di sana dengan menulis, Bapak Ibu, kakak semua akan menulis refleksi apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu lakukan, kakak semua lakukan. Kita nanti akan banyak berdiskusi ya kakak semua. Nah ini halo Ibu Bapak, tujuannya sih ini kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah mungkin kakak semua sudah sudah membaca modul di LMS tentang framework refleksi. Ada yang sudah baca? Sudah buka baca modul? Karena nanti kalau kita membahas di sini nanti mungkin waktunya terlalu panjang, jadi saya berharap ke depan juga nanti kakak sebelum ada pertemuan ini silakan membaca modul-modul yang ada di LMS. Karena nanti ketika kita bertemu di sini kita saling curhat, saling bertukar pikiran untuk membahas sesuatu agar nanti
perjalanan di kelas atau pertemuan di kelas ini lebih hidup lagi gitu kayak jadi semua bisa tidak saling diam gitu, artinya saling jaga ke satu sama lain. Baik, yang kemudian peserta juga dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi atau mungkin 3 babak tadi. Nah, agendanya hari ini adalah review tentang framework model tulisan refleksi. Jadi nanti ada review framework ini ada paling tidak ada 2, ada dari Wharton dan Ribs ya. Mungkin nanti juga kita akan berdiskusi masalah framework yang akan nanti didiskusikan di ke depan nanti gitu ya. Nah, ini agendanya adalah yang pertama, ini kita pertemuannya 2 JP ya. Jadi nanti ada sekitar 90 menit kan. Pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kita tadi sudah menjelaskan itu. Kemudian 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Wharton. Nah, mungkin bisa nanti kakak semua bisa baca dari sambil buka-buka di Merit juga monggo silakan. Atau di modulnya sambil dibuka juga nggak masalah. Nanti kita akan berdiskusi tentang framework Wharton, refleksi framework Wharton. Kemudian 10 menit kita juga akan mereview framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Kemudian tujuan refleksi 3 babak. Nah, ini 3 babak ini ada nanti waktu yang pertama itu di 20 menit pertama. Tulisan yang ada terkait kecenderungan dari nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Jadi nanti kita akan coba berdiskusi bagaimana kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK gitu ya. Kemudian babak kedua itu ada berbagi refleksi. Ini di 20 menit berikutnya. Tulisan refleksi kita ada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian yang ketiga kesimpulan dan tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Nah ini kurang lebih seperti itu rencana kita nanti ke depan selama hampir 2 jam ya kakak semuanya. Oke, yang pertama review framework dan model tulisan refleksi. Ada yang sudah membaca ini framework Gibbs? Wharton dulu, kita baca Wharton dulu. Mungkin ada tanggapan. Ada yang sudah baca di LMS-nya kakak semua? Monggo bisa sambil searching di internet juga nggak apa-apa. Ini bebas ya, sesi bebas. Nanti saya paling tidak sejauh mana hasil belajar atau sepengetahuan kakak semua mengenai refleksi yang kaitannya dengan framework Wharton ini gitu ya. Monggo dari siapa dulu ini? Mungkin Kak, kalau di layar saya ini ada Kak Joko Susilo, monggo. Mungkin ada pendapat tentang framework Wharton. Iya Pak, telepon Pak. Ya, mungkin ada tanggapan mengenai mungkin pernah mendengar tentang framework Wharton yang ada kaitan dengan refleksi seperti ini ya, SW atau NW. Framework Wharton itu kemarin kalau nggak salah ya pernah dengar tapi ya gimana ya coba menjawab untuk framework itu sebenarnya guru lebih apa ya memfasilitasi daripada menginstruksikan. Jadi di sini Bertan mengambil
dari kayak sudut pandang atau pada frameworknya itu yang akan digunakan untuk memfasilitasi peserta visinya. Jadi ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi itu sendiri untuk dilakukan. Jadi apakah kita sudah melaksanakan itu dengan baik atau sesuai tahapan atau belum? Menurut saya seperti itu. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Kemudian ada Kak Tauhid. Monggo, silakan Kak Tauhid. Ada tanggapan mengenai framework Burton, mungkin apa sepengetahuan kakak-kakak semua? Kak Tauhid ada? Oke, mungkin masih ini ya, belum connect. Oke. Kemudian Kak Eko Murwanto, silakan Kak Eko. Framework ya Pak Usman. Ya, monggo. Ya, kalau dibuka Google ini tentang aplikasi ya Pak Luman. Framework itu. Oke, monggo dicoba disampaikan Kak, biar kami di sini nanti bisa berdiskusi ya langsung ya. Oh Ji, ini kalau tidak salah nih cuma di Google struktur yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi atau solusi perangkat lunak. Mungkin itu Pak, untuk apa ya, mencakup kumpulan fungsi komponen. Baik, oke, mungkin ini ke arah refleksi ya Kak ya, refleksi kita selama kita menjadi guru PJOK di sekolah gitu ya. Jadi ini orientasinya bahwa kalau menurut pendapat Ennis dan Chen serta Jewett itu ada 5 nilai orientasi guru ya dalam proses pembelajaran ya, yang bercakup sebagai aspek penting yang mempengaruhi cara guru mengelola kelas dan memfasilitasi pembelajaran. Jadi mungkin kalau pernah mendengar Bapak Ibu atau semuanya, bahwa yang pertama itu 5 orientasi nilai itu sendiri. Yang pertama penguasaan materi ya, penguasaan materi. Jadi dalam pembelajaran intinya adalah kita sebagai guru itu mengidentifikasi atau memahami apa materi yang disampaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian ada lagi yang kedua itu proses pembelajarannya seperti apa. Kalau menurut Enisa dan Chen itu yang ditulis di tahun 1993, mereka itu proses pembelajaran yang baik, yang melibatkan metode, yang pelajaran yang efektif. Tentunya strategi yang sesuai ya, dan penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa itu kan memang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu menjadi modal untuk penentuan materi dan seterusnya. Nah, kemudian proses ini juga berfokus pada bagaimana siswa belajar, termasuk penggunaan teknik pembelajaran yang aktif dan partisipatif maksudnya. Kemudian ada yang ketiga itu ada aktualisasi diri. Dari 5 tadi ada yang ketiga aktualisasi diri. Dan aktualisasi diri berkaitan dengan kemampuan guru untuk mereka berusaha untuk terus berkembang. Jadi akan lebih termotivasi juga mereka nanti bersemangat dalam mengajar, karena tujuannya adalah untuk memotivasi dirinya itu untuk menjadi guru profesional ya. Kemudian yang keempat terakhir itu ada integritas ekologis. Jadi maksudnya itu bagaimana pembelajaran itu dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata siswa gitu. Misal kita di mata pelajarannya kan ada tentang kebugaran misalkan gitu. Jadi bagaimana nanti siswa itu mempraktekkan gerak yang telah disampaikan di sekolah itu di rumah secara bertahap dan terstruktur, akhirnya
kemudian siswa itu menjadi biasa melakukan gerak, melakukan aktivitas olahraga di rumah, dan ujungnya adalah kebugaran tadi gitu ya. Jadi di sekolah ada sebagai pemicu, sebagai pemantik saja agar siswa itu mampu atau mau bergerak, kemudian bisa melakukannya di rumah. Karena memang keterbatasan ruang dan waktu di sekolah gitu ya. Kalau mungkin di rumah kan waktunya banyak ya. Kemudian terakhir media sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu memang berkaitan bagaimana seorang guru mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, itu juga termasuk nanti ada nilai-nilai pembelajaran di PJOK itu ada nilai seperti itu. Memang ini cukup mencakup pengembangan nilai sosial dan etika dalam proses pembelajaran. Ini semuanya memang dalam pembelajaran itu ada mencakup berbagai nilai-nilai. Jadi memang secara keseluruhan, baik menurut Ennis dan Chen, itu menggarisbawahi bahwa penting ya, jadi pentingnya berbagai aspek dalam orientasi guru yang mencakup penguasaan materi, proses pembelajaran yang efektif, kemudian pengembangan diri, kemudian integrasi dengan konsep nyata dan tanggung jawab sosial tentunya ya. Dan semua nilai yang tadi kita sebutkan ini ada ini ujung-ujungnya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang efektif dan holistik dan menyeluruh ya tadi menyeluruh. Mungkin yang kemarin juga ada dari Kak Joko Susilo itu juga sudah lengkap ya, ada pembelajaran fisiknya, kemudian dari sosialnya, gitu, emosional dan seterusnya itu bisa lengkap ya. Nah kalau itu orientasinya kita ke sana gitu. Kemudian kalau kita mengaitkan dengan framework Burton itu, apa sih sebetulnya framework Burton itu? Jadi framework Burton merupakan alat refleksi yang digunakan untuk mengevaluasi pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan, yang telah sudah kita jalani, kemudian memfasilitasinya pembelajaran dengan pengalaman tersebut. Dan ini umumnya digunakan dalam konteks pendidikan dan pengembangan profesional. Nah, di sini kan ada, kalau kita di slide ini ada what, so what, dan know what gitu ya. What itu apa, kemudian so what lalu apa, kemudian know what ya. Know what itu sekarang bagaimana gitu. Jadi apa, lalu apa, dan terus bagaimana gitu ya. Jadi identifikasinya gitu kalau yang maksudnya yang framework Burton ini yang dimaksud gitu ya. Jadi nanti kita belajar di sini Bapak kakak-kakak semuanya. Jadi kalau kita mungkin di what-nya gitu, atau kita akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengalaman, kejadian kita, apa yang telah dilakukan, kejadian apa yang terjadi. Nah, di situ what-nya di situ. Kemudian so what-nya itu menganalisis atau mengevaluasi pengalaman yang telah kemarin dilakukan untuk memahami maknanya dan dampaknya. Jadi kan kalau kita udah menganalisis itu kan berarti kita sudah punya data nih, kita punya datanya bahwa oh kemarin saya mengajarnya ternyata anak-anak itu kurang kurang ini ya, kurang bergairah ya, kenapa ya? Nah, itu sudah termasuk refleksi di situ. Saya yakin Bapak kakak-kakak semuanya sudah melakukan sebetulnya itu. Cuman ini apa gitu, belum mungkin belum ngeh aja gitu. Padahal ini sebenarnya refleksi, itu refleksi seperti itu. Jadi dan mungkin belum menuliskan secara detail ya kakak-kakak ya, mungkin. Tapi nanti kita coba kita ini kita pengen tanggapannya dari kakak-kakak semua. Kemudian ada Kak Aldin, monggo Kak Aldin. Ada Aldin Zidni.
respon? Oh, belum respon, nggih. Oke. Kemudian di layar saya ada Kak Sigit Budi Santoso. Silakan, monggo Kak Sigit. Ya, pripun? Nggih, tanggapan kaitan dengan refleksi yang sudah kita lakukan yang kita kaitkan dengan framework Wharton ini, Kak. Ya, menurut saya, sepemahaman saya, karena framework sendiri adalah struktur atau kerangka kerja yang menyediakan pendekatan sistematis untuk memahami dan organisasi dan mengintegrasikan informasi atau konsep, maka hubungannya dengan yang tadi Pak Usman jelaskan, bahwasanya untuk melakukan kegiatan ke depan itu perlu untuk merefleksikan diri dari apa yang harus kita kerjakan agar lebih baik berdasarkan dari apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Begitu, Pak. Baik, Kak Sigit. Wah, ini luar biasa ya. Udah masuk ini. Nanti tinggal menuliskan refleksinya saja, Kak ya. Ya, makasih. Kemudian ada Kak Triana, monggo Kak Triana. Ada tanggapan? Iya Pak, maaf, saya baru bisa masuk. Nggih, monggo Kak nggih. Nggih, Gimana Pak? nggih. Gimana? Jadi kita lagi membahas tentang framework Wharton, Kak. Ya, jadi ini kaitannya dengan yang ada di slide seperti yang ada ini. Jadi ada what, forward, dan now what. Jadi mungkin bisa cerita gitu, apa sih yang terjadi sebetulnya di kelas gitu. Kemudian terus ngapain setelah itu gitu. Terus tindak lanjutnya apa gitu. Jadi monggo mungkin ada diceritakan satu kasus, bisa monggo atau pokoknya pengalaman yang kasus tentang anak-anak di kelas gitu ya. Adalah pengalaman gitu. Ini apa kemudian terus kemudian solusinya apa dan terusnya tindak lanjutnya apa gitu. Tentang monggo Kak. maksudnya tentang siswa gitu kan Pak? Iya, iya. Oh iya, terima kasih. Sedikit saja. Terima kasih Pak Sinten? Maaf. Waktunya. Usman. Nggih, Pak Usman. Ya, Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya di sini selama membersamai anak-anak di TK ya Pak, kami memang di TK dan sudah pernah saya sampaikan kalau di TK itu tidak ada guru BCOK, tapi kita harus seorang guru TK itu memang harus bisa semuanya ibaratnya gitu ya. Kebetulan untuk tahun pelajaran ini anak-anak murid-murid saya itu banyak geraknya Pak gitu. Jadi setelah pembelajarannya setelah 1 bulan lebih ini ya, hampir 2 bulan ini baru kelihatan kalau mereka tuh sebenarnya kelebihan di fisik motoriknya, jadi kinestetiknya gitu loh Pak. Jadi tantangan saya pribadi sebagai guru di kelas itu adalah bagaimana memfasilitasi mereka Pak. Bagaimana deh ya? Ya di sini nanti insya Allah saya mau belajar nggih Pak, mau belajar bersama apa yang harus dilakukan seorang guru TK itu untuk apa ya Pak namanya? Itu loh Pak, mewadahi anak-anak itu loh Pak. Biar biar energinya tuh tersalurkan. Tapi kalau memang setiap hari harus begitu, terus terang aja seorang guru TK tuh kan dari pagi sampai siang itu mengajarnya sendiri, jadi sudah menggah-menggah dulu gitu loh Pak. Kalau setiap hari itu terus padahal anak-anaknya memang sebenarnya butuh itu Pak, butuh apa energinya tersalurkan gitu loh. Gitu. Masalahnya di situ di saya sendiri.
Itu Pak Usman, terima kasih. Nanti mohon masukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kak wabarakatuh. Triana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak ada tanggapan atau pengalaman, menceritakan pengalaman terlebih dahulu ya sebelum kita nanti masuk ke sesi yang lebih dalam lagi. Monggo, yang lainnya. Di sini ada Kak Sigit sudah, Kak Suparjo ada? Ya, Pak Usman. Gih, monggo Kak. Mungkin ada pengalaman atau bisa menanggapi tadi. Silakan kaitannya dengan framework Burton ini. Baik, terima kasih waktunya Pak Usman. Mungkin sedikit dari pemahaman saya terkait dengan framework Burton. Ada yang di layar ada tampilan untuk what, so what, no what itu ya? Ya. Mungkin untuk tahapan dari buat itu para peserta didik diminta untuk menuliskan pengalaman mereka, mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman pembelajaran yang sudah dilewati. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya sobat mereka diminta untuk menganalisis sebuah kejadian menggunakan cara pandang mereka masing-masing dari apa yang sudah proses pembelajaran yang sudah dilalui. Kemudian di tahap no what, bahwa peserta didik dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari segi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman-pemahaman mereka. Mungkin itu Pak Usman yang bisa sedikit saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Kak Suparjo. Baik, sekarang kita coba untuk masuk ke ini bawah slide berikutnya. Ini ada ini sama ya, tadi hanya Indonesia ini, tadi bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya. Tapi dari Burtonnya sendiri itu ada memang konsepnya di sini. What, so what, dan know what gitu ya. Nah ini apa, kemudian terus apa yang dilakukan dan sekarang mau ngapain ya gitu. Tindak lanjutnya maksudnya itu. Jadi yang coba dijelaskan oleh Burton ini atau dalam framework Burton ini dapat bahwa yang 3 tadi, what itu atau apa. Jadi kita sebagai guru PJOK sebenarnya melakukan atau melaksanakan sebuah kegiatan olahraga ya biasanya kan. Misalkan ini kalau di mungkin SD, SMP, SMA gitu ya. Terus sudah ada kelas permain sepak bola misalkan gitu. Nah, selama kegiatan tersebut kemudian terjadi beberapa masalah misalkan gitu ya. Seperti beberapa siswa tidak mengikuti instruksi dengan baik gitu. Dia siswanya cenderung abai. Dan beberapa ketegangan, misalnya ada satu sama lain tegang antara siswa dalam selama pertandingan berlangsung atau selama pembelajaran berlangsung gitu misalkan gitu. Jadi itu what-nya atau apanya gitu. Kemudian so what-nya apa gitu, lalu apa gitu. Jadi termasuk analisis kakak semua ya, termasuk analisis atau evaluasinya. Kalau di Burton itu di so what-nya ini termasuk analisis dan evaluasinya. Nah kemudian apa yang terjadi? Beberapa siswa memang tampak kurang terlibat dan mungkin tidak memahami peraturan permainan dengan baik gitu. Jadi mungkin yang terjadi itu, ya, beberapa siswa tidak terlibat atau kurang terlibat. Mungkin tidak memahami itu karena memang tidak paham aturannya gitu ya. Nah, terus tadi ada ketegangannya juga kalau kita lihat dari atas tadi ada ketegangan antara siswa yang
yang mempengaruhi suasana kelas. Jadi itu juga jadi masalah ketika ada siswa yang tegang di kelas. Itu biasanya kan ada efek dari suasana itu berimbas ke teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian makanya apa? Jadi kurangnya maknanya itu memang kurangnya pemahaman. Pertama dari siswanya jadi kurangnya pemahaman aturan permainan. Jadi memang nggak paham siswa sebelumnya. Ini karena akhirnya menyebabkan ketidakefektifan dalam aktivitas fisik dan mengganggu interaksi siswa. Jadi akhirnya jadi salah paham ya kayak gitu ya. Ketegangan dapat menunjukkan adanya masalah komunikasi atau dinamika kelompok yang memang perlu ditangani. Kemudian kan pasti akan berdampak ke tadi kayak yang saya singgung tadi. Nah, ketidakikutsertaan dan ketegangan dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa, pasti terganggu kan. Kemudian mengurangi manfaat fisik dan sosial dari aktivitas gitu ya. Kemudian juga mengurangi motivasi mereka dalam berpartisipasi di masa depan. Jadi ke depan mungkin siswa akan lebih enggan untuk bergabung karena sudah terjadi konflik tadi tidak terselesaikan, kemudian pasti akan berimbas ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mungkin kakak semua juga mungkin sudah pernah melihat kasus seperti itu. Saya yakin pasti ada karena memang itu kasus seperti itu kan klasik di kelas ya, ada. Di TK juga mungkin juga ada ya, saya kira kasus itu. Jadi akhirnya nggak mau berteman lagi gitu kasusnya. Nah, kemudian yang know what-nya itu terus ngapain gitu ya. Sekarang bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi tadi gitu. Nah, direncanakan tindakan dan penerapan atau tindak lanjutnya seperti apa gitu. Nah, perbaikan langkahnya selanjutnya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang aturan permainan, guru dapat mengadakan sesi pelajaran yang lebih rinci sebelum memulai permainan. Kemudian menyediakan juga alat demonstrasi atau itu yang lebih jelas ya, atau latihan yang cukup juga untuk paling tidak memahami aturan tadi gitu ya, yang tadi tadi gitu ya. Kemudian mengatasi ketegangannya gimana? Guru juga dapat menggunakan teknik manajemen kelas yang lebih baik untuk mengelola ketegangan tadi, seperti memberikan instruksi yang jelas tentang cara berperilaku selama permainan, atau mungkin menggunakan strategi mediasi untuk menyelesaikan konflik ya. Jadi strategi itu mungkin bisa digunakan Bapak Ibu untuk menyelesaikan konflik ya. Kemudian evaluasi dan refleksi ada juga seperti itu ya di rencana tindak lanjutnya. Jadi setelah ada perbaikan dilakukan, guru juga dapat mengevaluasi kembali bagaimana perubahan ini mempengaruhi pengalaman siswa dan membuat penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan tentunya ya. Baik, kemudian kita geser ke slide berikutnya Bapak ya, kakak semua ya. Ini jadi bisa semoga ini sudah mungkin sudah dilakukan oleh kakak-kakak semua di kelas itu sudah ada gitu ya. Cuman belum ngeh saja mungkin ya, atau mungkin sudah karena sudah pengalaman ya, saya kira sudah banyak makan asam garamnya kakak semua, saya yakin itu. Nah di sini ada kemudian yang kedua, framework yang kedua seperti yang agenda awal tadi. Ini ada framework Gibbs ya. Ya, framework Gibbs ini. Nah, mungkin ada kakak semua yang sudah membaca di LMS juga tentang framework Gibbs. Mungkin bisa acungkan tangan atau langsung berkomentar silakan.
Siapa ini? Oh, belum ya. Ada komentar kakak semua tentang framework Gibbs? Baik, kalau ya saya coba ini sebetulnya framework Gibbs ini ada beberapa siklus ya. Pertama ada yang kalau kita lihat di sini itu ada dari deskripsinya, deskripsi, kemudian sebenarnya ini semua prosesnya semua sama, artinya ini bentuk-bentuk dari atau model-model refleksi Bapak Kakak ya, model-model refleksi. Ini ada deskripsi, kemudian, nah ini kalau mungkin kakak sudah baca mungkin bisa menulis ini apa sebetulnya gitu ya, yang di sini itu. Oke. Ini ada feeling, perasaan ya. Kemudian muter lagi ada evaluasi, analisis, conclusion, dan action plan atau rencana tindak lanjutnya. Nah, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Gibbs ya dalam framework-nya tersebut? Nah, jadi kalau tadi ada tiga what, so what, dan know what itu. Nah, kalau sekarang kita bergeser di framework Gibbs ini berbeda lagi ya. Artinya walaupun memang sebenarnya sama, tapi ini penjabarannya yang cenderung lebih banyak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Nah, dari 6 ini pertama deskripsi. Oke, memang misalkan ini ya, kalau kita terapkan dalam konteks pendidikan jasmani tentunya, kalau kita kan memang berada di jalur itu kalau ya. Deskripsi yang pertama yang dilakukan atau selama sesi pelatihan olahraga, kita contoh aja ya, kita sepak bola misalkan di Cafe Joka katanya, guru mengadakan permainan mini misalkan gitu ya. Jadi ada satu jenis permainan untuk melatih keterampilan dribbling kalau di sepak bola dan kerja sama tim. Namun beberapa siswa itu kurang antusias dan tidak berpartisipasi aktif, dan juga beberapa siswa tadi melakukan ketegangan di antara siswa yang menyebabkan perdebatan tentang keputusan pelatih mengenai aturan permainan. Jadi ini aturannya di deskripsi masuknya. Kalau tadi kan langsung di what-nya itu apa gitu. Kalau sekarang di deskripsinya. Jadi nanti setelah ini kakak semua akan berdiskusi ya di Jamboard nanti akan. Kemudian ada feeling setelah ada kasus tadi di situ apanya tadi itu apa ya, perasaan selama pengalaman. Jadi perasaan selama pengalaman. Jadi ini ada pengalaman dari tapi jadi rasanya ya. Ini dari gurunya dan siswa tentunya. Misalkan karena ada kasus itu, guru merasa frustasi dan khawatir karena beberapa siswa tidak menunjukkan keterlibatan dan ada ketegangan antara mereka. Ada rasa kekhawatiran tentang apakah metode pengajaran yang digunakan itu sudah ada efektif atau tidak, sudah sesuai atau belum. Itu ada rasa khawatir di sana dari gurunya. Jadi perasaannya juga digambarkan di sini, ini lebih kompleks lagi ya. Nah, siswanya juga nanti bisa mengungkapkan atau siswanya seperti apa gitu ya. Siswanya juga merasa bingung dengan aturan permainan. Kalau kita ambil satu kasus tadi ya, kita nyambung ya, kasus nyambung.
aturan permainan dan mungkin merasa tidak nyaman dengan ketegangan yang terjadi tadi, yang dapat mempengaruhi motivasi mereka dan untuk berpartisipasi. Ya pasti ya, kalau kita pasti ada ketegangan pasti akan tidak ada ketidaknyamanan di sana ya. Apalagi motivasi jadi menurun dan seterusnya. Nah setelah itu ada, kalau kita lihat lagi ada evaluasi. Jadi pengalaman ya. Jadi evaluasi pengalaman dari apa yang telah dilakukan. Jadi kalau kita pengalaman kan biasanya ada pengalaman yang positif, ada yang pengalaman negatif. Ya. Jadi positif ini aktivitas ini memberikan kesempatan. Jadi kalau dari kita dari positifnya ya, ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih keterampilan sepak bola secara langsung dan belajar tentang kerja sama tim. Kemudian negatifnya apa? Ketidakjelasan aturan, manajemen konflik itu kurang baiknya, karena akhirnya siswa tadi tidak berpartisipasi secara aktif. Nah, setelah itu dianalisis penyebab dan faktornya, kurangnya klarifikasi aturan, jadi mungkin manajemen konflik yang belum sesuai, atau dari motivasi siswa sendiri yang akhirnya memang menurun gitu ya. Nah setelah ada analisis ini, kemudian dibentuk kesimpulan dari pelajaran yang dipelajari tadi, seperti mungkin menyediakan penjelasan yang lebih jelas dan detail tentang aturan permainan misalkan gitu ya, sebelum aktivitas itu dimulai. Kemudian teknik manajemen konflik misalkan itu juga perlu dilakukan. Ya, tidak hanya menyalahkan satu pihak, tapi harus kedua belah pihak harus disandingkan, kemudian dicari solusinya, akhirnya ketemu jalan tengah dan semua bisa lebih nyaman dengan dengan adanya manajemen konflik tadi ya. Kemudian terakhir ada action plan-nya, rencana kedepannya apa gitu. Rencana tindak lanjutnya ke depan apa setelah ada itu pasti akan nyaman. Pasti akan jadi penjelasan aturan tadi, kalau kita masuk di sesi kasus tadi, jadi menyediakan sesi tingkat sebelum aktivitas untuk menjelaskan aturan permainan dengan lebih rinci. Sekali lagi lebih rinci, karena ini ketika hanya menjelaskan tidak rinci, ya pasti akan terjadi ambigu di siswa sendiri. Apalagi misalkan ada mata pelajaran yang baru, misalkan seperti ada dodgeball. Mungkin kakak semua tahu pernah mendengar dodgeball ya. Tapi bagi anak-anak kan apa sih dodgeball gitu kan belum tahu gitu misalkan gitu. Nah itu ketika tidak dijelaskan dengan detail akan terjadi masalah di sana tentunya. Kemudian jelas ini ada manajemen konfliknya juga harus ada gitu. Dan keterlibatan siswa juga harus lebih aktif di sana. Baik, ada tanggapan dari kakak semua tentang framework Gibbs itu? Oke, kita geser sekarang menuliskan refleksinya gitu ya. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu yang awal, nilai awal orientasi yang sudah saya jelaskan, kami jelaskan tadi. Kemudian menurut kakak semua Bapak Ibu seberapa dalam tulisan refleksi saya gitu, dan yang maksudnya Bapak Ibu semuanya gitu. Betulkah itu sebuah refleksi singkat berkaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Dan mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak ini tadi ya. Monggo ada ini instruksinya ya. Silakan gunakan aplikasi Jamboard. Oke, nanti akan sediakan Jamboard untuk kita saling berdiskusi nanti.
Anda kan minta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak tadi yang berbeda ya tentunya. Kemudian yang ketiga, penulisan analisis refleksi menggunakan descriptive framework Gibbs. Kemudian yang keempat, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Kemudian yang kelima, bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Nah, oke, monggo. Oke, saya buat ini ya. Kita buat jambutnya terlebih dahulu. Bentar kan ya. Jambutnya disebutkan. Saya share linknya ya Pak ya. Oh ini komentarnya juga sudah banyak. Belum terkonfirmasi. Cukup lama sekali. Oke, sambil kita menunggu Jamboardnya masih loading. Ya. Baik kakak semua, silakan ini di kolom komentar ada link, bisa masuk ke situ, nanti sudah ada pertanyaannya. Jadi apa kecenderungan orientasi nilai kita sebagai guru PJOK? Kemudian yang kedua adalah apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut. Kemudian yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Ini di babak ya, ini dulu aja ya. Monggo semua. Ya, monggo Kak Tia, monggo Kak Triana. Bu. Oke, ya. Belum bisa dibuka ya? Oh, belum bisa. Oke. Bentar. Sudah bisa, Ibu? Sebentar Pak, baru coba. Tulisannya masih minta akses gitu. Oh, minta akses. Oh, ini kita copy lagi linknya.
Sudah bisa? Belum Pak, sebentar. Oke. Masih permintaan dikirim gitu? Sudah? Belum. Oh, belum. Oke. Yang lain sudah bisa belum gitu Pak? Oke, belum ada yang masuk ini, Bu. Sudah bisa, tapi pertanyaannya ini baru apakah kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang PTJOK? Iya, Kak, monggo. Jadi, ini kecenderungan orientasi kita sebagai seorang guru PJOK. Pak Usman kenapa nggak bisa buka nggih? Ini sudah ada yang bisa masuk? Apa jaringan saya ya Pak? Jadi coba lagi, Bu. Pak Usman, Iya, monggo, Kak. kalau di situ tertulis unit akses itu berarti udah masuk belum? Oh, berarti belum bisa masuk ya? Bentar. Pak Usman, maaf Pak Usman. Nggih. Monggo. Ini langsung diketik atau gimana? Iya, langsung ketik mawon, Bu, di situ. Saya masih bingung ini Pak. Karena bukan guru PJOK ini. Nggih, kita sama-sama belajar ya, Bu. Di sini. Ya, monggo sesuai pengalaman kakak, Bapak Ibu semua. Jadi memang kenapa ini manggilnya kakak, Bapak Ibu semua, mohon maaf, mungkin kemarin sudah saya ini, tapi oke, kita ini lagi ya. Jadi di program ini ada kebiasaan Bapak Ibu semua, bahwa kebiasaannya adalah untuk panggilannya biar lebih akrab gitu, biar kita lebih tidak ada jarak gitu ya antara satu sama lain. Walaupun memang usianya berbeda, kebiasaannya kita manggilnya kakak gitu ya, karena itu saya kebiasaan budaya budaya dari PPGP seperti itu gitu ya. Jadi nanti panggilannya Bapak Ibu semua berganti menjadi kakak gitu ya. Kayaknya kok nggak enak toh Pak. Nggih. Biasa Pak apa Bu gitu. Nggih. Biar lebih akrab gitu ya, Bu ya. Sudah bisa masuk nggih? Sudah, tapi ngisi Sudah apa? bisa masuk. Nanti bisa menulis dengan, nanti silakan tulis namanya dan pendapatnya ya, untuk orientasi nilai. Ini saya kasih waktu 7 menit kali ya.
Ada kesulitan kakak semua dalam menuliskan di Jamboard? Nggih, Kak. Saya belum bisa ya, Pak. Jadi nanti di sebelah kiri itu ada textbook, itu bisa itu, atau pakai yang gambar kertas itu, kakak, sticky note itu bisa diklik saja. Nanti Yang gambar ditulisnya, nggih. stick note ini. Iya, itu bisa diklik saja di situ, langsung ditulis aja gitu. Nah, itu tulisan. Nanti muncul ada kotak itu, Iya, langsung ditulis ada aja kotak komentaran begini. di situ, nggih. Nanti langsung Langsung save. nanti simpan gitu ya, Pak? Ya, langsung save, nanti bisa muncul di beranda ini. Gimana Kak tadi nulisnya? Lupa. Oh, jadi nanti ini di sebelah kiri ini ada gambar bolpen, apa ini menu-menu ini ada apa, airs, ada penghapus, kemudian ada select, ini ada sticky note juga, di bawah ini ada kayak gambar kertas. Sebelah kiri, layar sebelah kiri itu ada sticky note, nanti bisa diklik di situ, klik kiri ya, klik kiri, nanti setelah itu ditulis aja, diketik aja namanya, Oh iya. nama, kemudian pendapatnya apa, tentang orientasi nilai, kemudian di save, kemudian di save, terus oke, kita lanjut, nanti muncul di beranda nanti. Ini ada komentar dari Kak Sigit Budi Santoso. Semua framework pada dasarnya berupaya untuk menjadi lebih baik di masa depan. Komentar framework tips sepertinya adalah jenis refleksi yang lebih kompleks daripada Borton, ya. Kak Tuginem yang menyimak, ya. Pramuka ini Kak Hakim. Ini Kak Aldin lagi ngambil cang bendera. Monggo kakak semua. Memang kita pembelajaran orang dewasa, jadi pasti ada apa ya, kegiatan-kegiatan yang pasti tidak bisa akan ditinggalkan. Jadi nanti silakan bisa kakak semua bisa menyesuaikan kegiatan ini ya. Karena memang kegiatan ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi belajar kakak semua, kita saling berdiskusi di situ, meningkatkan kemampuan, meningkatkan nilai profesionalisme kakak semuanya. Jadi kita nanti belajar bersama di situ. Jadi dari apa yang kita tulis, walaupun apa sih sebetulnya ya gitu ya, ini yang saya tulis itu belum sepenuhnya tahu, tapi dengan kita menulis kemudian akhirnya jadi ngerti gitu. Oh gitu. Jadi paham. Jadi di sini tidak ada yang salah ya. Di semua pendapat kakak semua yang diungkapkan itu tidak ada yang salah. Karena itu sebuah proses belajar satu sama lain. Jadi monggo pendapatnya diungkapkan saja. Jadi tidak ada yang salah di sini. Karena kita belajar bersama intinya ya.
Usman kok hilang ya? Gimana Kak? Kok hilang ya? Waduh. Ada? Kok hilang ya punya saya? Oke, silakan. Ya, saya kelihatan belum Pak? Sambil ditulis namanya ya Kakak ya, Kakak Iya. semua. Jadi biar ini Tadi muncul kita sekarang enggak ya? Oh iya, ini mungkin ketumpuk yang lain mungkin Kak. Tapi Pak Osman bisa melihat gitu? Ini di sini sudah muncul di apa Gmail ini kelihatan. Sudah kelihatan. Iya di situ ada. Kalau di situ ada sama nanti ini hanya share screen saja Kakak semua. Hilang ya Pak? Langsung digeser ke pojok ya, sini Kak. Ya gitu nanti itu bikin lagi coba yang baru. Copy saja tadi. Oke, sambil kita bacakan ini dari Kak Gus ini nilai orientasinya. Kalau saya pribadi awalnya orientasi nilai PJOK berdasarkan keberhasilan murid ya melakukan aktivitas sesuai teknik dalam pembelajaran PJOK. Namun saat ini orientasi nilai PJOK yang sudah berubah menjadi aktivitas murid dalam melakukan praktek pembelajaran adalah menjadi poin penting atau poin utama ya dalam pengambilan nilai PJOK. Baik, oke. Kemudian ini dari Kak Agus. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan, Kak Agus, mengenai ini akhirnya kok berubah menjadi nilai aktivitas murid ya? Menjadi aktivitas murid dalam melakukan praktek pembelajaran. Maksudnya gimana itu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ada lagi sebagai guru PJOK tidak hanya dituntut untuk memberikan materi pembelajaran olahraga, tetapi juga harus siap juga untuk membantu kegiatan di luar pembelajaran gitu. Misalnya apa nih Kak? Ini Pak Suparjo. Monggo Kak Suparjo. Ya baik, terima kasih Pak Usman. Sedikit menyampaikan dari apa yang saya refleksikan di situ terkait dengan tugas-tugas dari guru PJOK yang tidak hanya dituntut dalam memberikan materi tentang pelajaran olahraga saja. Di samping itu ada ketugasan yang lain yang dianggap mungkin oleh warga sekolah bahwa ketugasan itu mampu untuk dilaksanakan atau ditugaskan oleh guru olahraga, termasuk kegiatan kaitannya dengan UKS dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Dan selama ini ketugasan itu seringkali kita dapatkan selama kita sudah di luar jam pembelajaran olahraga. Gitu Pak Usman. Ya, baik Kak. Oke. Totalitas Kak ya. Kemudian kecenderungan orientasi saya sebagai guru PJOK berarti pada nilai kesehatan, kebugaran dan karakter. Ada 3 poin. Dari Kak siapa ya, ini nggak ada tulisannya dari siapa. Kemudian orientasi saya, ini Kak Sigit, mengantarkan siswa mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Kemudian ya. Oh ini tadi ada pertanyaan dari Presiden tadi Kak Agus.
Monggo Kak Agus, ada komen, ada ini, ada respon, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya didengar? Iya Kak, sudah jelas Ya. Kak. Ini mengenai yang saya tuliskan di Jamboardnya tadi, karena kan orientasi nilai kita sebagai seorang guru awalnya sebenarnya mengapa, karena saya mengambil nilai berdasarkan aktivitas sesuai teknik ini, karena awalnya kan kita belajar sebagai seorang, saya awal belajar itu jadi seorang guru yang apa ya namanya kok sekarang ya, objektif berdasarkan apa yang tertulis lah di materi Ya, dulu ya. Karena memang Tekstual pembelajarannya ya. kan berdasarnya tekniknya, harus tangannya seperti ini, harus seperti kalau lari 2,4 kilo harus berapa menit dan sebagainya. Kan ada teori-teori yang mengatakan dan mengharuskan seperti itu dalam bukunya. Tapi mulai bergeraknya zaman dan saya melihat memang anak aktif pun sudah mendapat nilai sebenarnya. Jadi orientasi nilai saya pun berubah menjadi bagaimana anak itu bisa aktif beraktivitas dan tidak hanya melulu ya saya nggak suka basket atau saya nggak mau gitu, saya nggak suka volley, saya nggak mau, tapi bukan itu. Tapi gimana anak suka ada bola volley, kita suka bermain, setidaknya senang dengan bola itu gitu. Jadi penilaian saya pun berubah, bukan berdasarkan teknik-teknik yang harus dicapai, tapi berdasarkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Begitu Pak. Deka. Iya. Baik. Jadi artinya siswa dibebaskan ya untuk melakukan apapun, yang penting anak itu suka, anak itu happy dan seterusnya Pak ya. Menurut koridor yang betul, karakter mereka ya tidak sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya. Iya. Baik Kak, terima kasih Kak Agus, luar biasa. Kemudian ini dari Kak Haryati, monggo Kak Haryati. Orientasi saya sebagai guru olahraga, 1 kesehatan, 2 kebugaran, kemudian 3 itu ada ini keterampilan motorik, kompetisi, karakter. Wah lengkap. Apa ini Kak? Maksud gimana? Bisa jelaskan Kak ini? Kak Haryati. Bisa respon Kak? Kak Usman tanya. Ya, monggo Kak. Di Jamboard itu memang karakternya dibatasi ya? Iya Kak, ini karena lebih ke poinnya saja. Oh iya. Iya. Oh iya, makasih. Iya Kak. Itu yang nomor 2 itu punya saya tuh Pak Usman. Oh yang kedua. Yang nggak ada namanya. Oke, monggo. Iya. Ibu Kak Tugi, ada komentar gitu. Kalau orientasi saya kan ada 3 itu, kesehatan, kebugaran, dan karakter. Kalau anak itu sudah sehat, bugar, karakternya bagus, mau melakukan apa saja itu akan terarah. Skill, bukan skill ya, kalau di SD itu kan penilaiannya beda dengan SMP sama SMA, karena peralatannya juga belum seperti peralatannya anak SMP dan SMA. Jadi kalau permainan bisa memakai bola plastik itu ya. Jadi kalau bugar dan sehat, otomatis motoriknya menurut saya dia bagus. Karakter akan terbentuk. Cukup itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Biasa ini senior ya Kak ya. Pengalamannya udah banyak. Kemudian ini ada kecenderungan orientasi saya sebagai guru PJOK berorientasi pada nilai kebugaran dan karakter. Oh sudah tadi ya. Ini juga PJOK hanya dituntut untuk memberikan materi pelajaran olahraga, tapi harus siap juga. Oh tadi sudah. Ini Kak Eko Murwanto. Menurut saya itu bagaimana siswa dapat memahami dan mempraktikkan dengan mudah
ketika dalam memberi materi pelajaran gitu. Ya mungkin gimana Kak Iko ini? Ada tanggapan? Pak Usman, ketika anak mudah untuk apa ya, ketika kita memberi materi contoh, kita kasih passing gitu, ketika anak mudah memahami, terus anak juga mempraktekkan, nah itu bisa jadi ke arahnya nanti anak-anak itu juga senang dulu. Ketika senang nanti sehat karena banyak gerak, sehat jasmani. Untuk karakter nanti mungkin dalam permainan, apakah dia nanti sportif ketika bermain, Pak Usman? Mungkin Oh ya, segitu Pak Usman. ya baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini Kak Sigit, mungkin Kak Sigit bisa Ya, oke, saya lanjutkan. Dan setiap kali saya menyampaikan pasti tujuan pendidikan. Tapi kan tujuan pendidikan itu sendiri kan sangat luas. Tetapi saya singkat tujuan pendidikan. Saya bisa jelaskan sedikit. Di antara tujuan pendidikan yang jelas membentuk manusia seutuhnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, yang perlu kita capai antara lain, satu, nilai kesehatan dan kesejahteraan. Ada yang kedua, nilai kedisiplinan dan kerja keras. Kemudian nilai kerjasama dalam tim. Kemudian nilai kesetaraan. Kemudian berikutnya nilai prestasi dan kinerja. Dan yang terakhir, nilai pendidikan dan pembelajaran. Walaupun masih banyak lagi. Tapi mungkin itu yang di antara yang bisa saya sebutkan. Soal penjelasannya nanti bisa dicari kembali. Begitu, Kak Usman. Baik, terima kasih Kak. Ini saya pribadi kecenderungan orientasi nilai saya sebagai guru PJK berorientasi pada nilai, keterampilan atau kemampuan, kerjasama, disiplin, dan prestasi. Masih ada prestasinya. Ini gimana ini Kak? Maksudnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh yang menuliskan di Jambon. Oke Pak, terima kasih Pak. Nggak ada namanya ya. Jadi, ya, yang menulis saya itu Pak Aldin, Pak. Oh, monggo, Kak Aldin. Oke. Kenapa kok masih ada yang prestasi itu kan karena dari kita sudah mendidik anak dari awal, apa ya, gimana menjelaskannya Pak? Yang pertama kan keterampilan, kemampuan itu kan saya mengembangkan keterampilan motorik, teknik olahraga dan kemampuan berolahraga dengan baik. Yang sebelumnya anak tuh belum bisa menggunakan bola dengan baik, terutama seperti sepak bola, passing masih menggunakan ujung kaki atau masih menggunakan bagian-bagian kaki yang tidak sesuai dengan apa ya, tekniknya gitulah Pak. Terus yang kedua yaitu kerjasama, karena di anak-anak SD itu kalau tidak ada kerjasama, nanti kalau sendiri-sendiri nanti tidak ada keterampilan yang bisa menunjang untuk ke prestasi Pak, karena kan ada prestasi yang tim atau kerjasama, yaitu kayak bola voli, takraw, sepak bola, seperti itu Pak, yang dari saya bisa utarakan tadi. Terima kasih. Baik, mungkin ada komentar dari Kak Mas Fia. Ini Kak Mas Fia juga menuliskan di sini, menurut saya sebagai seorang guru PAUD, anak dapat mengikuti kegiatan PJK dalam proses pelajaran sudah sangat baik. Wah, luar biasa ini, pengalamannya udah bagus, sudah banyak, sangat baik akhirnya ya penilaiannya. Monggo, ada komentar lagi. Ya, terima kasih Bapak. Bentar, sekarang. Ya, feedback Kak ya. Menurut saya sebagai guru PAUD, kecenderungan saya, orientasi nilai saya sebagai guru PAUD itu melihat anak itu bisa mengikuti proses dari pembelajaran yang diberikan. Itu sudah sangat baik, karena terkadang anak-anak tidak semuanya itu mau mengikuti, misalnya anak perempuan lah. Di kelas saya itu kecenderungannya anak perempuan itu lebih senang main di dalam.
masak-masakan atau mungkin main Lego gitu. Ya, jadi kan bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti proses dalam pembelajaran kegiatan fisik motorik itu kan menurut saya anak mau saja menurut saya sudah sangat baik. Jadi yang saya lihat biasanya proses dari perjalanan kegiatan yang saya lakukan. Misalnya anak mau melakukan berjalan melalui satu garis untuk melatih keseimbangan anak gitu. Itu juga kadang tidak semuanya anak juga mau. Jadi saya karena masih kelompok A di kelas saya masih apa namanya ya, cawe-cawe, ayo adik bisa ikut kegiatan ini apa yang menjadi kegiatan yang ingin saya tuju. Nah, misalnya berjalan di satu garis lurus ke depan. Karena kan kadang anak suruh berjalan satu garis gitu aja masih belok-belok. Nah, itu jadi saya lebih memandang proses anak untuk bisa mengikuti kegiatan PJOK itu sudah sangat baik. Prosesnya yang saya lihat untuk hasilnya nanti mungkin sambil melalui proses yang berulang-ulang mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan misalnya anak bisa memiliki keseimbangan yang baik misalnya dalam kegiatan berjalan di atas satu garis gitu. Begitu menurut saya Bapak. Baik, terima kasih Ibu Kak Mas Ria. Oke. Halo. Ye, monggo terima kasih. Jadi intinya di prosesnya ya. Di prosesnya itu yang penting ya. Bisa Mohon terdengar? maaf tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar kan? Halo? Halo? Cek. Enggak, Pak. Oh ya. Sudah masuk? Sudah terdengar. Terdengar iya. Bapak tadi suaranya? Iya, terdengar Ibu. Ya, oke, terdengar jelas tadi ya. Jadi intinya adalah di prosesnya ya, Kak ya. Tidak ada suara nih, enggak ada tanggapan. Cek. Apakah terdengar suaranya? Ibu lucu. Terdengar. Oh, terdengar ya. Terdengar, Pak. Jelas sekali. Jelas, Oh, Pak. nggih. Kenapa saya tadi tidak mendengar suara Bapak dan Ibu-ibu? Mohon maaf. Baik. Jadi sepi kayak gitu. Iya, mungkin bisa bergeser, Kak ya. Mohon maaf, Bapak. Nggih. Itu yang saya pandang orientasinya lebih kepada proses. Anak-anak. Lebih ke proses. Baik, terima kasih. Kemudian ada dari ini Kak Hakim, nilai orientasi saya sebagai guru PJOK adalah kesehatan, keterampilan motorik, sosial, dan kolaboratif, fair play, sportivitas, nilai pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian nilai orientasi saya ini cara mempengaruhi cara mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Adapun kecenderungan orientasinya bisa berupa, nah ini enggak, ya, kepotong ini. Iya Pak, saya tuh tadi. Oh yang tadi, Ya, terus tak bacain tadi. Oh nggih. Ini sudah dan enam tadi, Bu Mariati. Oke, baik kakak semua, tampaknya semua sudah ini ya, punya orientasi yang luar biasa, mendalami karakter peserta didiknya masing-masing ya. Kemudian ini ada yang kedua, monggo bisa ini kenapa atau apa yang membuat menuliskan nilai orientasi tersebut gitu ya. Singkat saja semua. Ini waktunya akan terus berjalan ya. Ya, singkat ini dari Kak Agus, dengan aktif maka harapannya mereka bisa menyenangi salah satu olahraga dan mengembangkannya sendiri di lingkungannya. Ya, baik. Oke, kalau belum kita geser lagi Kak nanti ke slide berikutnya. Kita stop sharing.
Baik, ini ada 4 menit. Tadi sudah ya, masukkan link Jamboard disediakan. Ini tadi sudah, silakan Bapak Ibu menulis dan memperbaiki nilai, memperbaiki dari tulisan yang ada terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework tips. Oh, ini nanti lebih panjang lagi nih diskusinya ini. Oke. Kemudian ini tadi kesepakatan pembelajaran. Bapak Ibu melakukan refleksi 2 slide. Saya kira tadi sudah dengan komentar saja, oh ya, karena waktunya sudah. Nah, ini ada roda emosi. Jadi di roda emosi ini juga mungkin dari apa ya, dari ini Gibbs ya, yang Gibbs kan ada perasaannya, perasaan. Jadi ada memasukkan unsur perasaan, ada nilai perasaan yang dikembangkan oleh framework Gibbs ini. Mungkin Bapak Ibu ada komentar, saya itu termasuk ya, menurut Bapak Ibu ya, kakak-kakak semua, kakak semua itu masuk di kriteria mana ya? Apakah yang tergila-gila terus atau merasa sedih, terpesona, ada cinta atau gembira gitu terkait dengan pembelajaran atau refleksi yang sudah dilakukan gitu. Atau pembelajaran yang saat ini dilakukan adalah, oh saya merasa perasaan saya adalah cemas atau saya lega atau saya puas. Ini monggo ini ada roda emosi yang bisa diungkapkan di sini ya. Dari Kak Akim mungkin bisa menjelaskan apa posisinya di mana ini kalau kita lihat dari roda emosi ini. Oh tadi lagi pramuka ya Kak Akim ya. Kak Akim bisa respon? Baik, yang selanjutnya ada ini udah Kak Haryati. Di layar. Oke. Kak Tugine monggo. Monggo Ini tulisannya kalau di laptop kecil. Oh gitu kayak. Iya, Sebentar. jadi mohon Ini maaf coba. tua. Oke. Saya coba untuk lebih besarkan lagi. Stop setting. Sebentar. Jadi tulisannya tuh sekecil sekali itu Pak Usman. Oh gitu ya. Sebentar. Terlihat lebih jelas. Bisa raketan. Monggo. Mungkin Kak Tuginem bisa menjelaskan atau berada di mana ini? Berada di mana? Pembelajaran yang sudah dilakukan ya? Atau... Sebentar baru mencermati tulisan ini. Monggo. Berarti lebih dari satu boleh disebut ya? Satu saja. Satu nanti masuk ke dalamnya, satu saja. Atau beberapa silakan. 2 paling tidak, 2 atau 3 gitu. Penyayang sama saya atau ini? Monggo Kak Tuginem. Penyayang sama damai. Baik. Kemudian penyayang sama damai.
Kalau penyayang sama Danema itu berarti masuknya ke cinta ya, Pak? Iya, bisa ini penyayang dan damai bisa masuk ke banyak ya kayak. Cinta itu. Oke, cinta. Baik. Siap. Masuknya kan ke situ ya, penyayang damai. Iya, cinta Ya. PCO kalah. Baik. Artinya sudah menjiwai gitu ya. Jiwanya sudah tertumpah ke situ ya kayak. Cinta mati. Baik, kemudian yang belum siapa ya? Kak Hakim bisa respon? Kak Rais? Kak Rais belum. Kemudian Kak Tauhid belum juga ya Kak Tauhid. Kemudian ada Kak Fauzia. Kak Fauzia. Oh iya, baik, belum bisa respon juga. Oke, kita satu lagi yang bisa ini yang respon ya. Monggo, ada yang mau respon Kakak? Ini di tentang roda emosi ya. Pak Osman izin. Oke, monggo. Kalau otomatis kemungkinan banyak yang cinta dan gembira, Pak. Oh gitu ya. Iya, kalau sedih ya kadang lah. Terkejut ya kadang. Itu kalau yang lainnya prosentasenya pasti cinta dan gembira. Ini menurut saya kita, baik. Kita coba Kak Joko, ini monggo. Ini pelatih kita ya, futsal. Futsal atau bola Kak ya? Pelatih sepak bola. Halo. Monggo Kak Joko. Ini untuk pertanyaan yang ini di bawahnya nih apa? Melanjutkan pada pesan. Kalau saya milih berapa Mas? Monggo. 2 atau 3 nggak apa-apa, yang paling luarnya, nanti tengahnya 1 gitu. Senang hati, aman. Senang hati dan aman gitu ya. Ya, aman dan senang hati. Senang hati dan aman. Iya. Terus masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam lagi. Yang ini, yang lebih kecil ini hanya ada 6 ini. Iya. Itu apa ya? Ya sejalan itu Pak itu. Sejalan itu Mas. Apa namanya? Senang hati, aman dan gembira. Oh, gembiranya itu ya. Yeah. Gembiranya. Ya. Tidak. Oke. Kenapa Kak? Mungkin bisa jelaskan. Kalau tadi Bu ini ke cinta, ini ke gembiranya, sukaria. Ya karena ya senang aja kalau ketika kita sedang di lapangan itu, dengan istilahnya, apalagi kalau kita berangkat di lapangan aman dengan pulangnya selamat, apalagi nggak ada apa-apa, nggak ada beban, nggak ada itu, nggak ada cedera anak, semakin senang lagi. Ditambah materi yang diberikan bisa masuk, itu saya rasa udah cukup menyenangkan perasaan. Terkadang kalau mengajar juga was-was, pernah seketika baru diberikan informasi jangan seperti ini, baru belok balik kanan langsung minta dijahit 3. Saya pernah alami itu seperti itu. Baru dikasih peraturan balik kanan 2 detik aja, 2 detik langsung. Nah, langsung PKO jahit 3. Yaitu 3 itu yang saya pilih Mas.
Ya. Baik, Kak. Terima kasih. Artinya semua kakak-kakak semua yang di sini itu all out ya dalam melakukan atau dalam mengajar gitu ya. All out, tidak setengah-setengah atau hatinya sudah tertaut ya kalau tadi Bu Binem tadi ya. Cinta gitu ya. Nah, kalau Bapak ini selanjutnya ini sudah menggambarkan roda emosinya tadi diwakili kakak dua. Kemudian baik kurang ini sebentar. Selanjutnya nih babak kedua, perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibbs. Sekarang Gibbs ya. Oke, gunakan emosi, roda emosi tadi menggambarkan perasaan kita saat ini. Oh, sudah tadi ya. Oke. Kemudian, mari berbagi refleksi. Bapak Ibu atau kakak semua bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau 2 slide yang ada di bawahnya slide Bapak. Ini hanya menjadi refleksi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Kemudian ini mari kita lanjutkan dengan tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan rencana tindak lanjut Gibbs berhubungan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima orientasi nilai seperti yang tulis dalam modul ya. Pertanyaan pemantik. 1. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 bab sebelumnya gitu apa. Jadi ini monggo nanti dituliskan ya Bapak ya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi yang di awal saya di awal tadi dijelaskan, saya singgung tadi. Kemudian apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua. Dan ini ada, saya coba tuliskan rubriknya di sini, nanti silakan bisa berdiskusi lagi ya. Nanti 7 menit lah, 7 menit. Nah, setelah itu nanti kita bahas sebentar terus selesai ya. Karena ini waktu sudah mau habis. Baik. Screen. Baik, ini contohnya Bapak Ibu. Terlalu kecil ya. Mungkin bisa diperbesar kok ini Mas. Ya, bisa di screenshot saja, nanti silakan nanti mengenai framework Burton. Ya. Jadi tadi kita udah membahas apa yang Gibbs ya. Sekarang kita Burton. Ini ada deskripsi, perasaan, sudah di screenshot kakak semua? Sudah? Sampun. Sampun di siap. Oke. Kemudian ini. Oke. Sampun ya. Terakhir ini ya. Evaluasi analisis sebentar, Pak. Oke. Monggo. Nggak dikirim aja Pak Usman nanti. Ya.
Bisa dikirim Pak Usman, ya. Oh, nggih, nanti saya kirim nggih. Mau ke WA Pak, mungkin. Nggih, baik. Ya, Terima Nanti kasih. untuk tanggapan, Iya. sebenarnya kita pengen diskusi di sini, tapi waktunya udah nggak memungkinkan ya. Udah. PR Ya. Ratu. Oke, nanti ini akan dikerjakan, dimasukkan di LMS Bapak Ibu ya. Mungkin soalnya sekalian sambil belajar ini nak rombong. Nggih. Nanti modul-modulnya juga bisa dibaca di LMS ada. Nggih, monggo ini Kak Suparjo. Ya, mohon maaf Pak Usman. Nggih. Terkait dengan tugas di modul 1, untuk refleksi kemarin itu sudah bisa diisikan belum ya? Karena saya pengisiannya kemarin itu baru dari semacam aplikasinya kemarin untuk yang modul 1. Sudah, itu kalau sudah terbuka warna warnanya itu tidak gelap lagi. Iya, tidak gelap lagi itu artinya sudah terbuka Kak. Monggo. Sudah hitam ya. Sudah hitam itu bisa dibuka. Yang sudah hitam, sudah hitam ya. Nggih, sudah hitam itu bisa dibuka. Nanti kalau itu sudah centang berarti sudah mengerjakan gitu ya. Oh, berarti yang ketugasan kemarin refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK ini ya? Iya. Monggo Kak, itu sudah bisa ini dikerjakan. Nanti saya tinggal menilai saja nanti kalau sudah dikerjakan. Setelah dibuka ada klik kuesioner itu? Ya, itu diisi monggo. Jadi semuanya nanti bisa dilihat-lihat dulu sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu Kakak semuanya. Ya. Oh, ya. Baik Pak Usman, terima kasih. Monggo Kakak ada yang respon lagi yang perlu disampaikan? Saya Kak Usman. Monggo Kak Sigit. Kalau misalnya kita mengerjakan tugas, tapi kadang-kadang kan ragu masuk belum. Nanti jenengan bisa memberi tahu, oh ini siapa aja yang belum mengerjakan tugas, mengingatkan kembali kita di WA misalnya, di WA grup sebelum akhir batas pengumpulan tugas, biar segera kita lanjutkan. Begitu Pripun? Iya Kak, sebetulnya sudah terlihat ya, misalkan kakak semua sudah mengerjakan di LMS-nya, nanti ini saya ini Kak ya, saya lihatin aja. Buka share screen. Terlihat Kak di sini? Ya. Jadi nanti kalau misal kakak semua sudah mengerjakan di sebelah sini itu nanti pasti akan ada centangnya. Centang gitu. Sudah terlihat nanti. Ini kan di kolom fasilitator ya, tapi nanti punya kakak semua tampilannya akan centang hijau itu ya. Betul, nanti akan seperti ini nanti. Itu artinya sudah mengerjakan. Nah, ini keluar centang seperti ini, itu artinya sudah. Terlihat nggih, kakak semua? Iya, terlihat Mas. Ya. Ini sudah centang artinya sudah dikerjakan semua. Kalau nanti masih belum ada centangnya, berarti memang belum bisa mengerjakan. Itu pasti akan terkirim kok. Itu pasti akan terekam nanti di sini. Oke, ngoten kakak semua. Oke, terima kasih. Oke, ada respon lagi, monggo.
Nanti kalau misal memang masih ragu-ragu, nanti saya juga akan mengecek mana kakak yang belum mengerjakan di LMS, karena memang itu tagihannya sangat banyak ya Kak ya. Itu sebenarnya bukan, fokusnya adalah bukan di nilainya ya. Saya lihat itu kalau di sini memang bukan di nilainya, tapi fokusnya kakak semua adalah di bagaimana proses pembelajaran tadi, belajar belajar bagaimana kita berdiskusi bersama, kemudian kita belajar apa yang kita ketahui, yang hal baru apa yang kita ketahui dalam LMS itu sendiri gitu ya, atau mungkin dari sinkronus seperti ini, itu di situ tujuan utamanya. Jadi nilai adalah bagian dari hal kelulusan, cuman poin pentingnya itu adalah di bagaimana pengetahuan kita bisa meningkat, bagaimana kita bisa memfasilitasi peserta didik, kemudian kita berfokus pada peserta didik, agar kemudian peserta didik itu punya kebermaknaan dalam setiap pembelajarannya sendiri. Gitu. Nah, makanya teman dulu, kalau kita zaman dulu, saya merasakan, mungkin Bapak kakak-kakak semua juga merasakan bahwa kalau olahraga itu pasti akan cenderungnya ke gaya komando gitu ya. Nah, tapi sekarang gaya-gaya itu bisa jadi karena misalkan di SMP, di SD, SMA itu sudah bergeser ke arah siswa, berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin berbeda di TK. Mungkin TK masih ada gitu ya, masih bisa lah gitu mungkin. Tapi ketika sudah bergeser ke tidak komando, itu berarti artinya siswa itu sudah mampu untuk dia belajar dari situasi yang ada gitu. Jadi apa yang ada di situ siswa bisa belajar. Bahkan nanti di tingkat yang paling tinggi, kemudian di SMA misalkan gitu, guru itu hanya sebagai fasilitator saja gitu. Bisa jadi gitu ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Tapi bisa jadi kadang ada yang seperti itu, karena misalkan kalau kita di spot, mungkin Bapak kakak-kakak semua bisa pernah mendengar spot education model. Spot education model itu nanti ada event yang dibuat oleh siswa, kemudian yang menjadi wasitnya siswa, yang menjadi pesertanya siswa, yang menjadi jurinya siswa, yang menjadi penontonnya, perencana dan seterusnya siswa semua. Artinya nanti itu menjadi kesatu keseluruhan event yang dikelola oleh siswa itu sendiri. Jadi kan itu bentuk dari kepekaan siswa dalam membuat event itu sendiri. Dia merasakan, dia akhirnya punya nilai, punya makna. Oh, kalau saya menjadi seorang juri itu seperti ini, kalau jadi seorang penonton seperti ini, kalau jadi seorang penyelenggara seperti ini, dan seterusnya. Nah, nanti itu arahnya sana Kak. Jadi monggo ini belajar dari situ Kakak bisa mengambil manfaat yang sangat besar untuk ke depan, untuk pembelajaran kakak-kakak semua dalam mengajar PJOK nanti. Walaupun memang di TK kakak ya, di TK itu PJOK-nya kan include dengan mata pelajaran yang lain gitu ya. Baik, terakhir ini mari berbagi refleksi ya. 16 menit ini sudah tadi sudah berdiskusi ya, refleksi masalah refleksi tadi. Kemudian hanya menjadi Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi dua orang atau slide yang ada di bawahnya dari Bapak Ibu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Jadi mungkin belajar kita. Nah, terakhir penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apakah refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun? Maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Ini untuk jawaban masing-masing ya, ya. Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi? Jadi kalau dulu
belum menuliskan refleksi, mulai sekarang silakan bentuknya ada catatan kakak ya. Jadi saya yakin kakak sudah melakukan refleksi di setiap pembelajaran. Tapi apakah sudah menuliskan refleksi itu secara betul? Nah itu kita mencoba dari sekarang gitu. Entah itu betul atau salah ya kita coba dari situnya. Nanti karena memang diusahakan setiap refleksi ada catatan. Nah, catatannya akan menjadi modal untuk pengembangan atau tindak lanjut pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya. Nah, kemudian unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Yang tadi saya ini ya Kak ya. Jadi panduannya yang sudah ada di LMS itu sudah ada panduannya. Jadi seperti yang tadi di screenshot tadi, nanti mungkin akan saya kirimkan juga tentang deskripsi seperti apa, mungkin apa yang terjadi, kemudian kapan itu terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja yang saya atau peserta lakukan dalam kejadian itu, kemudian hasilnya seperti apa sih gitu ya. Ini ke arah sebenarnya arah Bortonnya, kalau Borton yang tipsnya yang 3 tadi, yang what, so what, dan know what-nya itu tadi, atau apa dan seterusnya itu tadi. Dan perasaannya juga sebenarnya pada perasaan bisa dijelaskan di sini apa perasaan yang muncul dan seterusnya. Kemudian bagaimana evaluasinya, bagaimana menganalisisnya, kesimpulan seperti apa dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Sudah nanti akan saya share ini bentuknya. Oke, baik. Ya, dan terakhir, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua yang hebat, guru PJOK yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat hal baru, mendapatkan pembelajaran yang baru dengan kita berdiskusi tadi dari teman-teman kita. Dan mudah-mudahan ke depan kita dapat menuliskan refleksi secara tertulis ya, dan itu untuk pengembangan pembelajaran ke depannya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kita nanti foto dulu ya. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Kita foto dulu nih. Terima kasih Pak Usman. Kita foto dulu. Silakan dihidupkan. Pak Eka Pinclang. Monggo kameranya dihidupkan kakak semua. Iya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi ya Kak ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kakak semua. Terima kasih. Aktivitas selanjutnya melakukan aktivitas. Aduh, Susila kaosnya awet itu. Punya aku udah nggak kuat Pak itu. Ini salah kelambine nih. Kan bahagia, makmur. Sehat Bu Teki, sehat. Izin live. Ya, monggo nggih. Izin live nggih Pak, matur suwun. Sami-sami Bu. Nggih Bu, monggo. Ya aku lewat tuh piye iki?